lukanya dikasih apa Pak? Ya. Ya, oke. Itu bekas jarumnya ya? Iya. Oke, mantap, luar biasa. Sip. Tanpa keluar darah. Tanpa keluar darah. Tanpa Wah, keluar darah. luar biasa. Berarti Bapak sudah ahli nih. Bagaimana Bapak? Tutup? Sudah ditutup? Belum? Oh, di sana. Tanpa keluar darah? Tanpa keluar darah. Tanpa keluar darah. Mantap. Bagaimana Bapak? Sudah? Wah, mantap banget pokoknya. Hebat. Hebat. Tidak keluar darah? Enggak. Iya. Bagaimana Ibu? Ini Keluar darah? Ah, Ibu belum beruntung. Ibu keluar darah. nempel. Ya, berarti Ibu Masih infeksi. belum bisa. Infeksi Ibu ya, pendarahan Ibu ya. Oh iya beneran. Bawa ke dokter kandungan Ibu. Mau ngetes. Bagaimana Bapak Usman? Sudah ditutup? Bapak Usman udah bener belum nih? Udah bener belum? Bos? Iya, masih pembedahan Bapak Usman. Masih belum. Oke Bapak, bagaimana Pak? Ya, ini nak. Oke, sudah ditutup Bapak? Mantap. Sudah ditutup. Sudah ditutup. Wah, oh Bapak tidak usah ditutup ya. Oke. Memang Ya. luar biasa. Tes satu ya. Oke, siap. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, bagaimana hasil latihannya? Alhamdulillah bisa mengikuti. Bisa ya. Mudah-mudahan nanti pada prakteknya besok yang akan dihadirkan banyak klien ya sama tim panitia untuk Bapak Ibu praktekkan dari pelatihan. Apa yang terbaik, jangan sampai terkena pembuluh darah, jangan sampai ada nyeri ya. Lakukan pemindaian, kemudian lakukan sprayer pada kulit ya untuk menghindari nyeri. Latihan ini terus dilakukan di rumah ya, sampai malam sampai nanti besok kita bertemu kembali. Saya harapkan itu sudah mahir, usukannya sudah Rapi. ya, sampai dia bisa memotong, sampai dia bisa melepas dari itu, sampai dia bisa melepas ketakuan. Ini bisa karena biasa, ya. Saya bisa, Bapak Ibu pasti bisa, ya. Toh nyatanya ini barang kelihatan, ya. Menggunakan jarum kelihatan, ya. Pada bidangnya kerjanya juga kelihatan. Hasilnya pasti sama, hasilnya pasti terpotong. Demikian untuk hari pertama Bapak Ibu pelatihan ini ya. Setelah pindahnya dicabut, jarumnya dicabut, kemudian Bapak Ibu pasang plester, maka pelatihannya selesai. Pasang plester di mana? Pasang plester di insersi jarum ini ya. Insya Allah tidak keluar darah ya, karena kita menggunakan scapegoater besok ya, pada manusia. Kemudian insya Allah nggak nyeri ya, kita menggunakan sprayer ya, nggak nyeri dan nggak keluar darah, itu aja. Ini memberikan kesempatan kita selama kurang lebih beberapa menit ya, untuk menenangkan nyeri pada pasien. Lakukan dengan aman, tidak keluar darah, tidak ada nyeri. Tetap pakai ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini bisa mendapatkan manfaat. Ya, insya Allah besok kita masih lanjut di jam 9 sampai jam 12. Dari jam 9 sampai jam 12 kita praktek mandiri, Bapak Ibu. Ya. Setelah itu dari jam 12 sampai selesai sampai jam 3 nanti itu ada praktek ada pasien dihadirkan beberapa pasien. Bapak Ibu bisa praktek langsung di sana ya. Ibu gagal, Ibu berhasil, Bapak gagal, Bapak berhasil ya. Ada penanganan kasus itu nanti. Maka berlatih sejak hari ini sampai nanti malam ya. Semakin diperhalus, semakin dipercepat tekniknya ya, sehingga mendapatkan hasil yang baik ya, hasil pemangkasan pemotongan yang baik.
Kenapa harus dipotong? Ya, kenapa harus dikat? Karena tadi, karena terdapat pemerasan jaringan yang tidak bisa ditoleransi dengan pelenturan, yang tidak bisa ditoleransi dengan pergangan, yang nggak bisa ditoleransi dengan penguraian. Jadi terpaksa harus dikat, terpaksa harus dilepas, terpaksa harus dilepas. Nah, di sana, ya, kalau dia tidak terkena pembuluh darah, tidak terjadi pembengkakan, tidak terjadi nyeri. Kalau dia tidak terkena saraf ini, saraf juga tidak ada nyeri yang kuat. Melainkan ketika pembuluh darah berhasil dilewati, insersi tanpa keluar pembuluh darah, murni ligamen tendon pada muskuloskeletal ini yang menjadi sasaran. Nah, di sana kita lepas ketatuannya, lepas pengetatannya, sehingga kembali bisa beraktivitas, kembali bisa terbebas dari pengetatan, kembali bisa terbebas dari kekakuan. Tentu ini pada kasus yang lebih dominan, ini memerlukan tindakan pendukung, yaitu tindakan manipulasi sendi atau tindakan reproduksi sendi. Lobotomi identitasnya apa? Reproduksi. Makanya bagi yang memiliki kemampuan manipulasi posisi sendi, ya, ini sudah sangat bagus, ya, tinggal dikoordinasikan, disediakan yang bagus. Bagi yang belum bisa mengikuti banyak pelatihannya sekarang, ya, ada Magdana juga ada bukan 3S, ya, atau metode saya metode RTS, atau metode di luar ada kayak massage, ada manipulasi yang lainnya seperti chiropractic, ya. Itu boleh digunakan, ya. Jadi setelah diapotomi, dibantu pergerakan sendinya, ya. Dikembalikan posisi sendinya ke posisi normal. Silakan Bapak Ibu, barangkali mau ada yang pertanyaan, dinyalakan mic-nya. Silakan dinyalakan mic. Kalau misalnya dalam satu pasien itu, Ya, misalnya ada beberapa yang harus kita lakukan, ya. Misalnya di bahu, Di bahu. salah satu lagi itu misalnya di pinggangnya, Di pinggang, di lutut juga. maksud saya itu satu jarum aja atau ganti? Ganti, Bu, ya. Ganti. Walaupun satu itu ya. Ya, untuk satu tubuh ganti, ya. Bahkan praktisi apotomi itu hitungnya per titik. Nah, per titik tentu ini menjadi apa, ya? Itu menambahkan pasien itu ini sakit, ya. Profesionalnya kita layani berdasarkan dalam perjalanan ada tambahan keluhan, prosedurnya mulai dari awal. Sebenarnya, ya. Ya Bu, nanti yang dia berikutnya di dulu kita fokus. Profesionalnya seperti itu. Tapi ya kita tidak mengajarkan itu kepada pasien, ya. Tidak menerapkan kepada pasien, jadi akibatnya ya keterusan, ketergantungan dan keterusan. Di luar aktivitas di luar fokus pada kasus, biasanya ada mustahil. Tentu ini tambah juga, ya, tambah risiko. Itu ada biaya yang harus dikeluarkan. Bukan dari satu rangkaian, satu klien seluruhnya, bukan. Itu per kasus, per case. Bagusnya, ya, ketika ada pasien mengeluhkan lebih dari satu keluhan pada satu waktu, kemudian pada tubuh yang banyak sekali, di bahu, siku, kemudian lutut, pinggang, ini dia apotomi ditangani dengan teknik apotomi. Ya, fokusnya di mana dulu, dia apa yang keluhan utama yang dikeluhkan, gitu. Misalkan di bahu, yang lain ada pindah, prosedurnya prosedur tambahan, aturan ulang, gitu. Kalau mau
berpindah mungkin tidak dengan apotomi ya, dengan pelenturan saja nanti boleh datang. Kalau satu jarum dipakai untuk beda kasus ya, pada satu kali penanganan itu jarumnya sudah tidak tajam yang pertama, terus yang kedua dia tidak steril ya, teroksidasi. Kemudian yang ketiga, karena dia tidak tajam, dia akan menyebabkan nyeri. Nah, penggunaan jarum apotomi ini ya berbeda memang dengan akupuntur ya. Ketika dia sudah keluar, dimasukin lagi itu kurang ketajaman, kurang ketajaman, akan berpengaruh terhadap hasil saya. Makanya kalau saya itu kalau praktek itu satu bidang, satu kasus jangan diulang. Analisis dulu nggak apa-apa, analisis lama ya. Kalau ini kekakuannya, pengetahuannya di sini, besok bisa belajar analisis ya. Kekakuannya, pengetahuannya, analisis ada pembuluh darah itu ya, kelenjar scan, ini pembuluh darah, kelenjar. Ketika sudah teridentifikasi, di sini ada kekakuan, ada respon, ya, dominan di situ, kemudian kekakuan yang ada inisiasi pada titik yang tepat. Ini tidak memerlukan waktu lama sebenarnya kalau dalam ilmu apotomi ini. Hari 2 kali 3 kali inisiasi. Adhesifnya melemah, putus, luka, maka nyeri yang ditimbulkan akan sangat signifikan berkurang. Itu kehebatan akupuntur. Makanya seakan-akan sulapan, seakan ubah. Karena memang dia itu memang memutus, memang tidak pura-pura. Kalau dipijat, kalau diurai, kalau didudukkan, masih dibilang pura-pura. Sebenarnya adhesifnya masih mengalami pemerasan, hanya saja dia mengalami pelenturan. Kerasnya masih, karena dia masih tercampur. Mungkin pelenturannya dia, fleksibilitasnya bertambah betul, yang sudah itu. Tapi belum putus, masih potensi kemudian hari, masih berpotensi mengalami pemerasan. Kejadian berulang, penekanan dalam kondisi yang sama. Jadi semua seakan-akan sudah, kan kemarin sudah enak, tapi ya nyatanya jadi beberapa. Karena memang tidak betul. Dan untuk memutuskan jaringan, tidak ada cara ya, kecuali memutuskan jaringan itu.
ini sudah mau dilenturkan atau tidak terpengaruh. Ini Pak sudah lentur, nanti Bapak di rumah lenturkan lagi ya supaya lebih lentur. Nah gitu. Biasanya terapis menyarankan demikian kan. Pada teknis mikrokat itu nggak berlaku, karena memang sudah terputus. Untuk apa dilenturkan? Ya, untuk apa diberikan penanganan lanjutan? Karena memang sudah selesai. Hanya saja maksud dari akupotomi ini, ya, karena dia tindakannya bedah minor, saya mohon kepada Bapak Ibu, ini terapinya eksklusif Bapak Ibu. Ya, nggak boleh diubah. Mohon maaf ya kalau terkait harga. Karena itu berisiko terkena pembuluh darah dan karena itu berisiko terhadap dos yang mahal. Ya. Kalau dihitung per biji harga satu kotak itu 600.000, isinya 50. Bayangkan satunya berapa? Ada sekitar 15 ribuan ya. 650, 12.000. Bayangkan ibu ambil buang, terasa hal biasa pakai jarum aku puntur akan terasa di sini. Jarum aku puntur cuma 300 rupiah satu jarum, satu kotak 35.000 isi 100. Ya? Ambil jarum, seenak hati ya. Ini ambil 3 jarum udah 50.000. Ya? Jaramnya berapa? Risikonya berapa ya? Ketika keluar darah lantas pembuluh darah keluar, hematom di dalam terjadi bengkak. Ada praktisi pastu di sini? Atau mengenal terapi pastu? Ketika dia meleset dari vena, apa yang terjadi? Bengkak sama bengkak biru, sama bengkak biru. Melukai pembuluh darah di dalam tubuh. Bengkak biru, pasien keluar keringat, pasien kena bulu hati, ya, sendawa, mual. Kenapa? Karena itu tidak mampu aktif, diperan melemah, tiba-tiba keluar keringat. Belum melihat kelanjutan, ada trauma, tidak mau lagi. Resiko itu dihindari. Kenapa pembuluh darah di vena di dalam permukaan mudah terlihat, tapi akupotomi kena kapiler di dalam permukaan tubuh, di dalam tubuh tidak mudah terlihat.
jaringan otot. Ya. Pada kondisi apa saja? Nah, tadi saya bilang kondisi itu kekakuan otot akibat perubahan rangka yang disebabkan dengan dislokasi, ya. Itu kondisinya ADC, ya. Pemerasan, ya, kekakuan, timbul trigger nantinya, timbul trigger point. Nah, kasus-kasus itu bisa dari posisi dilakukan kecuali pasien yang baru dislokasi dulu mengalami pemerasan. Teknik ini tidak pernah sama sekali, tidak terjadi apa-apa sebelumnya, tidak terjadi terdapat pemerasan, tidak perlu dilakukan pembedahan. Nah, sekarang ada pasien stroke kasusnya. Pasien stroke iskemik biasanya mengalami kontraksi otot. Kita terus sampai aktivitas ini sarafnya aktif, semua otot sudah mulai pemerasan, maka akan terjadi kekakuan. Keras, apa yang Bapak Ibu lakukan? Tentu upaya sama terhadap pasien yang memang dislokasi di pemerasan. Benar-benar bisa mulai lagi dilakukan, tapi nyatanya ligamen sudah dan sebagainya. Nah, tindakan ini perlu nggak? Hanya satu kasus, ya, pada kasus stroke, selain kasus pelemahan, ya, stroke yang mengakibatkan pemerasan jaringan, ini sesuai. Kalau dalam aku betul-betul nggak boleh sama nggak boleh. Jadi penasihat ini boleh nggak ini diatur atau diatur dengan kondisi yang ada, ini sesuai itu artinya dia selaras, ya, antara kebutuhan dengan tindakan yang akan dilakukan. Kebutuhannya apa nih terkait kekakuan? Kebutuhannya dia supaya tindakannya apa dukungannya yang sesuai untuk kondisi ini, kan gitu. Yang sesuai untuk kondisi ini adalah dalam ilmu anatomi yaitu pemotongan pada jaringan. Tapi permasalahan itu bukan di sini, bukan sebenarnya. Akan sangat salah jika seorang beranggapan bahwa ada pasien itu yang mengalami kekakuan, kemudian dilakukan tindakan anatomi sebenarnya karena masalah utamanya yang tadi apa? Sumbatan pada pembuluh darah cerebrovaskular. Cerebrovaskular dulu sebenarnya, ya, yang harus ditertibkan. Bagaimana sirkulasi darah ke otak mengalir dengan baik, ya. Kemudian sumbatan di dalam pembuluh darah otak bisa terpecahkan atau terurai. Dan kalau kita menggunakan metode vaskularisasi, kalau dana tadi siram misalnya, oke, panas dingin, nggak apa-apa, banyak itu di pembuluh sendiri, ya, komprehensif, metodenya banyak. Tapi pada kasus stroke, ya, kita semua terapis meyakini penyebab utamanya adalah sumbatan di dalam pembuluh darah. Selama itu belum terurai, risiko pasca stroke tetap ada, ya. Oke, kita lakukan pembedahan kasus kita yang pasien kekakuan. Itu sesuai dengan kebutuhannya, Pak. Ada ekonomi sesuai, memungkinkan itu mengalami respon positif pasca terapi. Tapi penyebab utama hemophilia tadi tidak reaksi, bukan bidang atau bukan peruntukannya. Mungkin ini terbuka, ya, bagi kontraksi otot akibat kegagalan saraf dalam memproses dan memerintah informasi akan menyebabkan itu bergerak. Ya, pada pasien itu makanya setelah benar-benar clean bersih, baru dampak dari akibat sumbatan yang menggunakan kerusakan otak itu
yang ditangani adalah organnya. Sementara saat yang mengalami tekanan diabaikan, gitu kan? Maka kelemahan akan tetap terjadi. Mungkin iya meringankan gejalanya, tapi tidak benar-benar memperbaiki permasalahannya. Dalam memulai posisinya, memperbaiki vertebral yang bergeser dengan saraf spinalis yang bernama sistem organ, dia utama memperbaiki. Jadi kita cari di mana nih yang jadi penyebab sesungguhnya, apakah memang dia muskuloskeletalnya? Kalau pada pasien itu tentu dia dijawab mudah-mudahan ya. Saya ingin aja ini hanya silakan Pak. Ya, baik. Kalau sudah familiarasi satu, kita di bawahnya lagi apakah boleh tambah cukup satu aja? Jadi gini Pak ya, itu berkaitan dengan analisis. Sebelum ini boleh, ini bisa, ini nggak bisa, analisis seperti apa? Dalam ilmu anatomi lakukan insersi dengan cepat dan tidak diulang. Itu yang pertama harus dilakukan. Karena mengulang ya, akan menambah risiko, paham itu. Ya, jadi ketika menentukan titik yang akan besok kita pelajari satu titik, ya, pilih atau eliminasi. Ada bagian titik yang kita temukan. Ya, banyak ya, ini sakit. Mana nih yang harus kita eksekusi? Banyak ini pengen sakit, ini ya ini sakit juga, ini sakit juga. Mana dong? Nah, tentu ada penyebab utama yang akan menyebabkan perjalanan, menyebabkan konsentrasi lain terpengaruhi, sehingga yang lain sama kondisinya. Ada aku, ada jadi pegang ini sama. Tapi tetap saja ada satu pemicu utama. Biasanya otot rangka itu mereka berkaitan dia. Tapi bagaimana ketika
gimana ya? Saya orangnya idealis waktu itu ya. Makanya saya bilang satu kali insersi lakukan dengan efektif, efisien, dan jangan ada pengulangan kan gitu. Kan itu orang ideal gitu. Efektif, efisien ya. Menurut apa sih? Supaya sempurna ini gimana pengambilannya daripada buang-buang banyak jarum dipakai terus apa yang nyatanya juga nggak benar-benar berhasil gitu ya, mendingan satu jarum dia bisa menjangkau semuanya. Upayakan itu. Lagi pulang bintangnya juga mahal. Terus banyak alasan daripada kita ngulang lagi, insersi lagi, terus itu lagi pakai satu needle untuk banyak titik ya. Tekniknya dia pakai 15 derajat penyisipan 15 derajat. Dia akan menjangkau titik. Kalau pakai 90 kan satu fokus di situ. Tapi kalau 15 derajat yang horizontal dia 2 titik ambil. Apalagi titiknya dangkal. Masuk satu, pindah tanpa ada apa? Tanpa melepas jarum dari turun. Tinggal itu saja. Dan itu akan kita seperti ada itu. Ada itu. Masuk itu. Udah ada titik lagi, tinggal diambil dari sini. Enggak, di sini ada titik di sini, kemudian kita cabut ambil di sini, ganti baru. Jangan masuk. Di sini sakit, kita kan masih sakit. Ini aja. Masuk. Hingga titik yang lain masih dalam jangkauan, masih terkena. Kita harus ini dilepas terus garisnya. Itu maksudnya. Hah? Iya, artinya di sana. Di sini artinya. Nah, di sini mau. Artinya di sini. Sama saja. Dibanding di sini diambil lagi nanti di sini. Yang apa? Trigger finger di tendon Pak. Iya, tendon atas. Ini kan yang bertanggung jawabnya. Tendon atas diambil. Tapi analisis dari kasus itu. Ya, bisa harus sesuai kasus setiap sama. Ada yang nggak bisa nekuk, ya. Nggak bisa nekuk, nggak bisa nekuk, nanti tertahan. Udah nekuk nggak kembali, ini kan baik kasus. Dia nggak bisa nekuk, apa nekuk nggak bisa kembali. Sama-sama kasusnya trigger. Tendon yang berbeda ya. Nggak bisa nekuk, nggak bisa narik, bisa kembali di depan. Ya, udah nekuk, bisa nekuk, tapi kembalinya susah. Mesti di atas, ini yang tanggung jawab kembalinya. Iya, ya. Sisip, ya. Nanti. Besok. Jadi baik kasus itu kebanyakan kalau itu. Baik kasus. Ada lagi? Ini kasus yang klasik ya, ada istilahnya, ada Wilson syndrome, ada psikiatrik ya, terapis namanya psikiatrik. Kenapa
Nggak bisa nggak bisa. di Nah, reposisi. makanya sinergitas ilmu reposisi adalah Aku potong reposisi. Apa potongnya adalah reposisi. posisi. Oh iya, seperti itu. Jadi memang praktisi apotomi itu rata-rata dia praktisi reposisi. Tetapi praktisi reposisi belum tentu praktisi apotomi, karena dia berada di atas keilmuan ilmu reposisi. Bahkan nggak bisa. Rata-rata ya praktisi apotomi itu base-nya dia memiliki setidaknya kemampuan manipulasi posisi tulang. Ya. Kenapa? Karena pada teknik apotomi ketika muskuloskeletal kita urai, sementara sendi kita abaikan, ya, kondisinya semua masih tetap gitu. Kecuali dengan dukungan reposisi, pemerasan jaringannya di itu sinergitas yang bagus. Tapi nggak apa-apa, bisa nggak ini sih nggak harus punya ilmu reposisi, bisa. Ada kasus apa? Main jangan di persendian, ya, mainnya di jari, mainnya di trigger point, mainnya di spasme, mainnya di ram, ya, mainnya di nanas, teknik, spasme, fascia, nggak apa-apa. Tapi mau main berikut reposisi sendinya itu harus punya keilmuan dan pemahaman. Karena memang sinergitas tulang bergeser, otot tertarik. Ya. Kondisi lama, otot mengalami pemerasan. Otot mengalami pemerasan banyak yang terpengaruhi. Dia akan melakukan pembuluh darah dan saraf. Timbul nyeri. Kan gitu. Terus apa yang harus kita tangani? Ototnya, sarafnya, atau posisi tulang. Nah, sudah pokok. Enggak, Bang. Baik Bapak Ibu, cukup ya? Siap. Jawab. Boleh? Satu lagi. Terima kasih Pak. Nah, kalau misalnya kan saat kita di Mbak, Salam. nah itu biasanya kan tumbal misalnya Nah, tumbal 5. Tumbal. Nah itu jalurnya kiri atau bisa Kondisional Pak. Nah, Renkes itu kondisional. Artinya, ketika kita menganalisis terjadi pengetatan di situ, geser, ya, kita nggak serta merta ini harus lurus, harus miring, harus datar. Ya. Asumsi terlebih dahulu kita ambil terus, sementara kondisi klien untuk kita analisis. Nah, penemuannya kapan kita harus melakukan tegak lurus, kapan kita harus melakukan penyisipan 45 derajat, kapan kita harus melakukan penyisipan dasar adalah setelah dapat informasi dari analisis. Ligamen tendon pengerasannya di mana? Dalam rangka dalam tentu 90 derajat. Melebar luas ligamennya tentu kedisipan dasar. enggak menempel kan? Enggak. Terima kasih. Itu bias. Jadi kedalaman berapa penyisipannya, lebar atau pendek, ya. Itu case-nya apa di lapangan. Dan kita bisa menganalisis itu setelah kita tahu fakta di lapangan, fakta dari analisis itu. Dia dalam bisa. Ya, dalam. Yang kena apa sih? Ada struktur tulang belakang di lumbal 4, lumbal 5. Di sana ada
belum pecah, belum menjadi ayo. Belum pecah ya internal vertebra. Tulisannya tidak ada bulging di MRI atau di ronsen, nggak ada bulging. Misalkan subluxasi saja, kompresi saja, internal vertebra, kompresi spinalis nerve. Nggak ada tulisan bulging di sana. Oke, sudah bulging. Ada stadium 1, 2, 3, habis semua internal vertebra, dalamnya anulus fibrosa, jet, keluar semua, dimasukin ke dalam. Komplementari jangan suruh jatuh di situ. Saya bisa nyatanya? Tidak bisa. Nyatanya tidak bisa. Ada pada pasien yang serta-merta nggak bisa. Kasih kasus lagi. Bagaimana dia? Karena internal vertebra sudah besar, artinya dia rusak darah, keluar rusak, melebar kemana-mana, kan saraf spinalis. Nggak bisa. Kecuali pergeseran, subluxasi, kompresi menyebabkan internal vertebra mengalami tekanan sebelum bulging, bisa. Traksi boleh, pengetatan, kosong tidak. Apa tekniknya? Lumbar flexion atau gorilla misalnya. Pada kondisi bulging nggak ngaruh sama sekali, 0% pengaruh. Kecuali karena histamin aktif. Ya. Kecuali karena hanya histamin aktif. Perdanya itu tahan paling lama 3 jam ke depan. Setelah itu baru asal nggak bulging ya Pak. Oke, cukup kebaikan. Ya, terima kasih. Jam 3 panjang kali lebar kali tinggi. Nanti saya bisa berbagi bersama Bapak Ibu semua. Ya, sehat selalu dan umur, banyak rezeki, hati-hati pulangnya, Bapak Ibu ya. Sampai besok kita ketemu lagi. Rencana besok kita lanjutkan berapa pasien? Berapa maunya? Tantangin berapa maunya ya. Kita mulai dari jam 12 menerima pasien, jam 9 sampai jam 11 kita analisis praktek antar peserta. Jam 12 atau jam 1 setelah istirahat kita mulai praktek. Oke, rencanakan sudah tahu menunggu kamar mereka, termasuk ada demo-demo lanjutan dari akan terapi ya, terapi sinergi. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Saya limpahkan kembali kepada Pak Rizya. Silakan Pak Rizya. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Materinya luar biasa ya, masalah otot, masalah tendon ya. Jadi sedikit mengingatkan teman-teman ya. Kalau otot itu berarti organ mana yang bertanggung jawab? Ada yang tahu? Otot. Nah, ini kayak saja yang ini kita sharing sedikit. Ketika otot itu lemah, maka ada organ yang bertanggung jawab, yaitu organ limpa, organ limpa. Kemudian ketika tendon itu lemah, maka ada organ yang bertanggung jawab, yaitu organ ya liver atau hati ya. Makanya orang yang ejakulasi dini lemah tuh lah, harus dikuatkan tuh lah ya nggak. Mungkin itu saja dari saya. Insya Allah mudah-mudahan besok kita tampilkan kurang lebih 5 pasien ya. Ada yang keluhannya tulang belakang yang lengket. Jadi lengket gitu Pak. Tulang belakang lumbar 4 sampai lumbar 5 itu lengket gitu. Padahal nggak ada saraf jepit, cuma lengket aja susah. Terus ada lagi yang saraf jepit ya. Kemudian ada lagi yang bungkuk itu apa tuh namanya? Yang lempahan. Lempahan bisa nggak? Lempahan. Ya. Masih. Enggak itu, udah berapa tahun, 5 tahun ada ya. Dulu pernah. Insya Allah nanti ada beberapa pasien ya, sesuai dengan keluhan umum atau umumnya. Tapi kalau memang nanti ada teman yang di sini ada yang keluhan juga, nggak jadi masalah ya. Nanti kita saling terapi aja. Nanti kita praktek materi, kemudian di selanjutnya praktek berpasangan lagi gitu ya, masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Kita lanjut besok ya. Assalamualaikum.